Hai Bu Magdalena, perkenalkan nama saya adalah Aristo Yongka, nomor absen 2 dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil replikasi sel tumbuhan dengan bahan makanan yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan bahan makanan yang dapat saya temukan sehari-hari di rumah, yaitu oatmeal, strawberry, timun, tomat, kacang, telur, daun bawang, dan pisang. Oke, sekarang langsung saja kita bahas satu persatu bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel yang berfungsi untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Yang kedua, ada membran plasma atau membran sel. Membran plasma berfungsi untuk memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang berada di dalam sel. Ketiga, klorofil. Klorofil berfungsi untuk menyerap cahaya dalam proses fotosintesis untuk membuat makanan bagi tumbuhan tersebut. Keempat, vakuola. Vakuola memiliki beberapa fungsi, diantaranya tempat penyimpanan zat cadangan makanan seperti amilum dan glukosa, tempat menyimpan pigmen, mengatur turgiditas sel atau tekanan osmotik sel, dan yang terakhir, tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolik sekunder seperti getah karet, alkaloid, tanin, dan kalsium oksabit. Kemudian yang kelima ada badan Golgi. Badan Golgi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Kedua, tempat untuk memodifikasi protein. Dan yang ketiga, untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel. Kemudian bagian sel yang keenam yaitu lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup, selain fungsi seluler lain, seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Yang kedelapan, sitoplasma. Merupakan media bagian-bagian sel berada. Jadi, organel-organel sel lain seperti mitokondria, nukleus, dan lain-lainnya berada di sitoplasma. Yang kesembilan, RE kasar dan RE halus. Fungsi RE kasar adalah untuk mensintesis protein. Sedangkan RE halus berfungsi untuk sintesis dan metabolisme lipid, dan juga untuk penyimpanan dan transportasi. Yang ke-10, nukleus atau inti sel. Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Demikian penjelasan dari saya mengenai hasil tugas mereplika sel tumbuhan. Semoga Ibu suka dan terima kasih.